Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak pakaiannya sudah lengkap, sudah rapi, sudah memakai atribut. Tadi sebelum masuk sudah menyapu agar supaya kelas kita bersih, agar supaya belajar kita menjadi nyaman. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba Bu Yuli tanya hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan baik. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa bersama-sama ya anak-anak, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dunia, nanti kita akan belajar tentang usia balik. Sebelum kita mulai, Bu Yuli ingin mengulas. Kemarin kita sudah belajar tentang saling menghargai dalam keberagaman. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang saling membutuhkan orang lain. Contohnya seperti apa? Menghargai. Tolong menolong, saling menghargai dan bergotong royong. Hari ini kita akan belajar usia balik. Sebelum Bu Yuli menyampaikan materi tujuan pembelajaran, Bu Yuli ingin tahu kalian, menurut kalian apa sih usia balik itu? Beranjak dewasa. Terus apa lagi? Remaja. Terus mengalami mimpi basah, itu termasuk adalah usia balik. Diperhatikan, Bu Yuli bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian balik. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan tanda-tanda balik menurut fikih Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan kewajiban pada. Nah, ini nanti yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba kita ice breaking dulu. Tepuk anak soleh. Anak soleh rajin sholat, Orang tua dihormati cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Coba diperhatikan, apa itu usia balik? Usia balik adalah masa dalam kehidupan ketika tubuh anak mulai mengalami perubahan menuju dewasa. Tanda-tanda balik itu pada wanita ditandai dengan haid, pada laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah. Coba sebelum ini Bu Yuli ingin membagikan ini. Coba kalian kerjakan. Ini adalah asesmen awal untuk pengetahuan kalian tentang usia balik. Diberi nama, dikerjakan. Dikerjakan sebisa kamu.
Ya, sekarang kalian lihat di sini. Yuli akan menerangkan tentang apa itu usia balik. Coba diperhatikan. Apa itu usia balik? Usia balik adalah masa dalam kehidupan ketika tubuh anak mulai mengalami perubahan menuju dewasa. Di sini usia balik itu adalah, usia itu kan umur. Balik itu sampai. Berarti seseorang itu sudah sampai pada waktu dewasa atau yang disebut dengan usia balik. Nah, di sini tanda-tanda usia balik itu, ini adalah tanda-tanda menurut fikih Islam. Yang pertama pada wanita ditandai dengan haid. Haid ini adalah keluarnya darah menstruasi yang keluar secara alami. Kalau pada laki-laki itu biasanya ditandai dengan itilam atau mimpi basah. Pada waktu tidur biasanya kita tidak sengaja mimpi basah. Lah itu berarti seorang laki-laki sudah mengalami dewasa atau usia balik. Nah, ciri-ciri usia balik. Yang pertama, pertumbuhan fisik tinggi badan bertambah. Biasanya dulu sebelum balik dia masih kecil. Kemudian setelah dia mimpi basah menjadi cepat tinggi. Suara berubah. Biasanya dia seperti anak-anak. Jadi suaranya kalau sudah balik jadi besar. Perubahan fisik pada anak laki-laki. Nah, ini yang disebut perubahan dalam ilmu biologi. Yang pertama apa? Pertumbuhan rambut di wajah dan tubuh. Kalau di wajah biasanya pada laki-laki seperti apa? Kumis, jenggot. Suara menjadi lebih berat. Perubahan fisik pada anak perempuan. Nah, pertumbuhan payudara biasanya bertambah besar. Memulai mengalami menstruasi. Menstruasi itu adalah keluarnya darah pada organ tubuh seorang perempuan. Itu terjadi secara alami, hormonal. Hormonnya dia. Kalau dia waktunya menstruasi, maka darah itu akan keluar. Pertumbuhan pinggul dan perubahan bentuk tubuh. Biasanya apa? Pinggulnya menjadi besar. Adalah perubahan fisik pada anak. Dari sini ada yang bertanya? Ya ada. Dilanjutkan sama Bu Yuli. Cara menghadapi usia balik. Bagaimana Bu cara menghadapi usia balik? Yang pertama, berbicara dengan orang tua atau guru. Kamu bisa konsultasi. Biasanya saya harus seperti apa Bu? Saya harus bagaimana? Itu kamu harus berbicara sama orang tua. Apa yang harus saya lakukan? Bisa berbicara dengan guru. Yang kedua, membaca buku atau mencari informasi. Nah, banyak membaca tentang buku usia balik. Yang ketiga, tetap menjaga kesehatan dengan pola makan dan tidur yang lebih baik. Karena apa? Pada waktu usia balik itu kondisi kita itu berkurang. Kalau kita tidurnya kurang, maka kita akan mudah lelah, mudah capek. Makanya juga harus diatur. Minimal 1 hari 3 kali. Kalau kita tidak mengatur pola makan, maka kita akan mudah sakit. Nah, dari sini ada yang bertanya. Kesimpulan, usia balik adalah tahap penting dalam pertumbuhan. Penting bagi seorang laki-laki dan perempuan. Itu yang diharap-harapkan. Yang kedua, setiap orang mengalami perubahan ini dengan cara yang unik, berbeda-beda. Ya. Yang ketiga, penting untuk mendukung diri sendiri dan orang lain selama perubahan. Coba dari sini ada yang bertanya? Nah, sebelum Bu Yuli lanjutkan tentang asesmen formatif, coba kita ice breaking dulu. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Ini ada tugas kelompok. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan arahan yang ada di dalam lembaran ini. Di konten nanti ada yang
yang menggunting, ada yang ini dibaca dulu. Selesai? Sudah. Coba kelompok 1 dulu bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba kelompok 1 di sini. Ayo dibaca. Iya. Salam dulu. Ayo langsung dibaca. Assalamualaikum. Ayo dibaca. Perintahnya dulu dibaca. Oke. Bisa teman-teman. Dilanjut nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Dilanjut kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusikanlah dalam kelompok kecil tentang menunjukkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi adalah laki-laki, sumbunya kumis, sumbunya jenggot, sumbunya cakun. Dilanjut kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Ya, coba dikumpulkan. Kesimpulan di sini adalah usia balik itu adalah tahap penting dalam pertumbuhan di mana manusia mengalami menstruasi atau mengalami mimpi basah. Kewajiban apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, menuntut ilmu, mengerjakan sholat. Terus apa lagi? Menutup aurat. Pintar. Ya. Sekarang kita lakukan asesmen formatif. Apa yang sudah tadi kalian pelajari, kalian tulis di sini. Kesimpulan di sini adalah diulangi sama Bu Yuli. Pembelajaran hari ini adalah tadi apa? Apa itu usia balik? Di mana manusia mengalami menstruasi dan itilaf. Tanda-tanda usia balik pada laki-laki menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih adalah mimpi basah. Pada perempuan menstruasi. Kalau menurut ilmu biologi apa saja pada laki-laki? Kumis, terus jangkung, terus apa lagi? Suara menjadi lebih besar. Kalau pada perempuan, payudara menjadi besar, timbul membesar. Terus apa lagi? Suara menjadi merdu. Motivasi Bu Yuri di sini adalah diharap kalian setelah kita mempelajari usia balik ini, kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan kewajiban, antara lain menjaga kesehatan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna iwatawa dunubi wali walidayya warham Ya, sekian dulu pelajaran hari ini. Nanti kita akan melanjutkan pelajaran besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.